Black Sumatera yang dikatakan masih bagus itu rawisnya turun, kemudian ekornya turun. Berawal dari kejenuhan, kemudian menjadi hobi, hobi menjadi rupiah. Jadi tidak mesti rupiah itu harus dicari, karena namanya rezeki itu semua sudah diatur, tinggal bagaimana kita menjalaninya. Moto dalam usaha yang pertama diterapkan adalah gengsi, kemudian sudah menghitung hasil. Saya kira tidak akan berhasil. Wah, saya mau usaha ini, mau buka ini, nanti saya modalnya sekian, hasilnya sekian, ruginya sekian, itu tidak akan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Alfian. Untuk alamat lengkap saya di Pondok Pesantren Al-Barokah, Dusun Cikondang, RT 5 RW 5, Desa Kunci, Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pertama kali saya terjun di dunia peternakan ayam itu berawal dari hobi ya, karena basic saya dari pesantren, artinya dari kecil saya sudah dipesantrenkan oleh orang tua saya. Mulai masuk pesantren saya lulus SD, jadi kelas 1 MTS sampai kelas 8 saya mondok sama sekolah. Setelah itu saya keluar karena tidak betah, saya milih ke Jawa Timur, tepatnya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Saya menyelesaikan sampai masa tuntas pendidikan di pesantren Lirboyo. Kemudian ketika saya menjalani pendidikan di pesantren, bukan berarti kehidupan saya tanpa suatu halangan ataupun suatu cobaan. Apapun profesinya, apapun pekerjaan, pasti manusia itu akan menemukan sebuah halangan dalam hidupnya, karena pada hakikatnya manusia dilahirkan saja itu sudah bermasalah. Jadi sudah jelas sekali manusia lahir dalam kondisi membawa masalah. Lahiran saja dibawa ke bidan kan. Gitu. Contoh kecilnya seperti itu. Ketika saya mengarungi pendidikan di pesantren, saya mengenyam pendidikan di pondok pesantren kurang lebih sekitar 10 tahun itu. 10 tahun, ya lebih lah, 10 tahun lebih. Saya mengalami sebuah cobaan kehidupan yang mana mengharuskan saya untuk pulang ke rumah, karena pesantren yang ada di rumah ini didirikan oleh orang tua saya. Kemudian terhalang oleh sebuah cobaan besar, tapi saya mempunyai moto, dan itu semua motivasi dari guru saya, bahwasanya apapun yang kamu kerjakan sekarang, kamu harus bisa mencapai kepada kesuksesan. Sekolah pun sama, jangan sampai kita berhenti hanya gara-gara masalah yang nantinya menimbulkan sebuah kerugian untuk masa depan kita. Nah, itu yang menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan saya di pondok pesantren. Walaupun saya mengalami sebuah cobaan yang sangat besar yang mengharuskan saya untuk pulang, tapi saya tetap gigih untuk memperjuangkan saya supaya menyelesaikan pendidikan di pesantren. Kemudian saya setelah lulus dari pondok, saya pulang. Pastinya untuk kami sebagai kaum santri, setelah lulus dari pesantren ya sama dengan teman-teman yang lulus dari sekolah formal, pasti mengalami sebuah kebingungan dalam masalah ekonomi, pekerjaan yang akan dilakukan itu apa. Sedangkan kami di pesantren tidak mempunyai basic untuk life skill dan lain sebagainya. Tapi kami mempunyai keyakinan karena kami mempunyai dibekali ilmu oleh guru-guru kami untuk mengarungi kehidupan yang tadinya belum baik menjadi semakin baik. Karena sebuah keyakinan tersebut sehingga
menjadi motivasi kami sebagai para santri untuk tetap melanjutkan kehidupan, entah nanti bekerja atau tidak. Kemudian ketika saya sowan, ketika saya meminta petunjuk kepada guru-guru saya, beliau memberikan amanah, yang penting kamu ketika pulang itu ngajar, jangan sampai bekerja. Itu yang menjadi pegangan saya. Saya pernah ditawarin masuk ke sekolah umum untuk menjadi guru dan lain sebagainya, pernah ditawarin kerja di KUA dan lain sebagainya, tapi saya semua tolak, karena yang menjadi pegangan saya adalah orang yang tadinya memberikan petunjuk kepada saya, yang tadinya saya belum tahu sehingga sekarang saya menjadi tahu, yaitu adalah guru saya. Jadi apapun yang dikatakan saya nurut saja, walaupun itu tidak masuk akal. Kan tidak masuk akal itu, Mas. Tidak masuk akalnya bagaimana? Loh, orang namanya hidup itu kan pasti membutuhkan uang. Kok saya dilarang tidak boleh bekerja, tapi kamu harus ngajar? Nah, berawal dari saya ngajar di pesantren peninggalan orang tua saya, karena saya sebagai orang yang mengemban amanah, akhirnya saya mengemban amanah tersebut. Saya tetap mengajar dan mengajar. Kemudian di suatu ketika saya menemukan kejenuhan dalam mengajar. Pasti namanya guru apapun ketika mengajar pasti mengalami kejenuhan. Kemudian saya mencari hiburan yang sekiranya tidak mengganggu waktu saya dalam mengajar di pondok pesantren. Kemudian saya berpikir, kira-kira hiburan apa yang tidak mengganggu waktu saya? Kemudian saya lihat postingan-postingan di Facebook, itu ada ayam dan lain sebagainya. Saya berpikir, bagaimana kalau saya memelihara ayam? Berawal dari kejenuhan sehingga saya beli ayam pertama kali itu Black Sumatera. Dari orang Kedung Reja itu saya dapat murah, Mas, karena memang untuk pasaran di Cilacap harga jualnya itu masih belum stabil untuk ukuran ayam Black Sumatera. Kemudian saya ambil, karena saya pada saat itu belum tahu mengenai ayam hias dan lain sebagainya, tidak mempunyai ilmu dalam masalah peternakan, tapi saya mempunyai kejenuhan yang harus saya selesaikan untuk diri saya sendiri. Saya putuskan untuk beli ayam tersebut. Ketika saya rawat berapa minggu, kemudian ada orang yang tahu kalau saya punya ayam Black Sumatera. Kemudian dibelilah, sehingga saya sudah tidak punya lagi. Saya pikir-pikir, kok ketika ayam saya lepas saya jenuh kembali gitu. Akhirnya saya cari hiburan lagi. Cobalah saya cari Black Sumatera lagi. Akhirnya saya dapat sehingga sampai banyak banyak anak dan lain sebagainya. Kemudian banyak yang cocok, ya, diambil begitu. Jadi inputnya itu saya tidak ada tujuan untuk jual beli. Berawal dari kejenuhan, kemudian menjadi hobi menjadi rupiah. Jadi tidak mesti rupiah itu harus dicari, karena namanya rezeki itu semua sudah diatur, tinggal bagaimana kita menjalaninya. Yang paling penting apapun yang kita lakukan jangan pernah ada rasa gengsi. Mohon maaf kalau lulusan pesantren kan, apalagi saya sebagai anak kiai gitu kan, ya orang yang taunya kan tinggal duduk manis dan lain sebagainya. Tapi saya itu mempunyai mempunyai sebuah pikiran, saya bisa mulia, saya bisa terangkat derajat saya karena orang tua saya. Tapi nanti bagaimana ketika orang tua saya sudah tidak ada, ketika orang tua saya sudah tidak bisa membimbing anak-anaknya? Maka yang akan menghormati kamu, yang akan mengangkat derajat kamu adalah ilmumu sendiri. Artinya apapun yang kita lakukan jangan sampai kita tinggi hati dulu. Artinya kita harus merendah, apapun pekerjaan harus kita lakukan begitu. Masalah hasil bukan kita yang menentukan, begitu kira-kira, Mas. Terus untuk ayam Black Sumatera yang jenengan ternak jenisnya apa saja, Mas? Untuk Black Sumatera yang saya ternak itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah Large, yang kedua Bantam. Untuk perbedaan Large dan Bantam, kalau Large itu lebih dominan kepada fisiknya lebih tinggi,
Kemudian kalau Bantam itu lebih dominan, fisiknya lebih ceper. Ada juga nanti jenis medium itu silangan antara Bantam dan Large. Cuma kalau saya sendiri mempunyai ternakan 2 jenis, yang satu adalah Bantam, yang kedua Large, begitu Mas. Untuk sejarah Black Sumatera, mungkin saya dapat ilmu ini dari para peternak-peternak yang lain. Kalau ada kesalahan dari saya, ya mohon dibetulkan, karena basic saya bukan peternak ya. Setahu saya itu ayam Black Sumatera itu berawal dari endemik asli dari Pulau Sumatera. Kemudian pada saat kependudukan kolonial Belanda, penjajah Portugis dan lain sebagainya, ayam tersebut dibawa ke luar negeri semuanya gitu. Dibawa sehingga yang di Indonesia sudah tidak ada. Nah, akhirnya menjadi ayam langka. Ketika dibawa ke luar negeri, itu ada yang dibawa ke Amerika dan Meksiko, sehingga itu menimbulkan 2 jenis. Yang ke Amerika, ke Meksiko itu nanti dinamakan Bantam ataupun Large. Itu berawal dari situ. Kemudian untuk mengenai masalah Black Sumatera ini masih ada yang ori ataupun tidak, setahu saya berawal dari informasi teman-teman peternak sesama Black Sumatera, untuk Black Sumatera sekarang ini tidak ada yang ori. Artinya yang ada dikembangbiakan di Indonesia itu sudah diproduksi di luar negeri, begitu. Nah, itu yang menjadikan harganya dulu pertama kali itu sangat tinggi, sampai 15 juta dan lain sebagainya. Mengenai tepat harganya saya kurang paham gitu awal kali masuk ke Indonesia, karena memang berawal yang pertama adalah ayam langka, yang kedua kita impor walaupun itu asli ayam dari Indonesia gitu. Apa yang membuat jenengan tertarik Mas ke bisa ternak ayam hutan Black Sumatera ini Mas? Ya, saya kira yang menjadi saya tertarik itu apapun yang menjadi sesuatu langka, barang apapun ketika langka itu pasti akan ada nilai jual lebih daripada sesuatu yang masih banyak ditemukan. Contohnya kayak ayam kampung sekarang harganya kan umum ya 50.000, 80.000, paling mahal 100 lebih sedikit gitu kan, karena masih banyak, artinya ayam tersebut masih banyak. Beda lagi kalau hewan itu sudah tidak ada, apalagi itu asli endemik dari Indonesia. Itu yang membuat saya tertarik bagaimana kita bisa mengembangkan hewan atau hewan asli Indonesia. Itu yang membuat saya tertarik. Nah, ini kandang saya seperti ini. Jadi saya dulu awal modal saya hutang sama temen untuk bikin kandang, kira-kira saya hampir habis 8 juta. Saya mempunyai 2 jenis, langsung masuk ke kandang saja ya. Punya 2 jenis lah. Ini jenis yang Bantam itu ceper. Coba ini lagi bertelur, bisa dilihat, coba masuk sini. Ini yang Bantam, jalurnya renteng. Kalau Black Sumatera itu kadang ada yang jalur tunggal, ada yang jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur 5. Kalau ini jalurnya 4 Mas. Itu istimewanya itu ya Mas ya. Jalurnya 4 lah. Kebanyakan itu yang suka yang memelihara Bangkok. Artinya saya di sini tidak main ayam Bangkok, tapi tapi menyuplai kebutuhan yang ada di ayam Bangkok gitu. Ini yang Bantam, ini bertelur, telurnya banyak, bisa sampai 14, 15 begitu. Wong ini saja baru bertelur itu saya sudah dapat pesan banyak banget. Anu Mas, nanti kalau netes saya hubungin ya. Saya jawab insya Allah gitu. Artinya saya nggak mau jual telur itu, nggak mau. Kasiannya begini Mas. Iya kalau itu fertil, kalau enggak nanti bagaimana? Kalau enggak netes kan kasihan, mending nanti beli DOC atau ayam-ayam yang sudah umur 1 bulan atau 2 bulan. Nah, begitu.
ke sebelah coba. Kalau ini tadi juga sama, ini jenis Bantam. Nah, saya kira reviewnya cukup tadi di situ. Kalau yang jenis satunya lagi Large. Large itu posturnya lebih lebih besar ya untuk Large. Large ini masih muda, umur 9 bulanan ini. Ini umur 9 bulan. Ini juga coba masuk ke sini. Dan ini istimewanya gini loh mas, ini ayam kan antik banget mas, hitam tapi mengkilap. Ya mohon maaf kalau cemani kan hitam tapi tidak mengkilap. Kalau kayak Black Sumatera, mungkin bagi teman-teman kepengen tahu yang bagus dan tidak, ini bisa dilihat dari rawisnya ini. Kalau Black Sumatera yang dikatakan masih bagus itu rawisnya turun, kemudian ekornya turun. Kalau muka semakin hitam itu semakin baik. Itu menurut saya, mungkin menurut yang lain beda lagi. Kemudian untuk tombelnya seperti ini. Jadi nggak boleh Black Sumatera tombelnya itu kayak ayam pelung atau tidak seperti ini. Jadi tombel kecil, kemudian bawah juga kecil. Untuk paruhnya ini kayak paruh ini elang, kayak burung elang. Ini bagi teman-teman yang ingin memelihara Black Sumatera, mungkin ya seperti itu. Kalau ini jalur tunggal, ini jalurnya tunggal. Apa tadi? Ini Large. Ini jenis Large. Ini masih muda, umur 9 bulan. Ini masih 9 bulan. Kalau 9 bulan badannya kecil kayak gini, tapi nanti kalau sudah dewasa, ini akan memenuhi. Wah, ekornya ini penuh ke sini. Ini penuh ke sini. Ini sengaja nggak saya jual karena mau saya jadikan indukan. Sudah banyak yang nawar ini. Wah, berapa juta ambil, berapa juta ambil. Nanti carinya yang susah. Kalau Black Sumatera itu bukan masalah kita dapat uang atau tidaknya mas, tapi carinya lagi yang susah. Carinya susah. Mungkin banyak yang jual, tapi kan yang masih mulus gitu loh. Kalau yang masih mulus black, tidak boleh ada warna selain hitam. Kalau di sini ada warna selain dari hitam, itu bocor namanya. Atau di sini tombelnya besar, kemudian ekornya naik kayak gini, tidak panjang, kemudian tinggi kayak ayam kampung, itu ya menurut saya kurang baik. Jadi cari Black Sumatera yang bulunya mulus seperti ini, yang lebih baik ininya hitam. Biasanya di sini ada putihnya kan. Kalau putih itu juga bocor, jangan. Kurang bagus lah. Ya silahkan dibeli enggak apa-apa, tapi kalau dengan harga yang murah. Ya penjual pun juga sama mas. Intinya kalau jual itu yang jujur lah. Saya aja kalau beli penjualnya nggak jujur itu mangkel mas. Masa iya saya mau jual tapi nggak jujur. Kalau saya bocor ya saya bilang bocor. Oh ini minusnya ini, kalau sakit ya bilang sakit. Jujur saja mas, ayam saya itu kemarin ditawar yang usia 6 bulan. Itu mau dibeli sejodoh, saya nggak mau loh. Kenapa mas? Saya beli nih berapa uang gitu. Enggak mas, kenapa? Lagi sakit. Saya kasihan sama yang beli gitu. Ini kalau untuk perawatannya sendiri untuk Black Sumatera sulit nggak mas? Ya untuk Black Sumatera itu yang penting kita jaga bulunya supaya cantik. Untuk menjaga bulu itu kita pakai minyak ikan mas. Jadi 2 minggu 1 kali atau 1 minggu 1 kali kita untalin minyak ikan. Kemudian kalau dimandiin ya sekiranya seperti ayam biasa saja, kalau pagi dimandiin sama dijemur begitu. Untuk masalah penyakit yang biasa nyerang ke Black Sumatera itu biasanya penyakit di mata. Penyakit di mata itu usia 2 bulan sampai 5 bulan. Itu faktor utamanya adalah kebersihan kandang begitu. Alhamdulillah ayam saya di sini saya sudah vaksin semuanya. Ya walaupun ada yang mengatakan kalau menggunakan obat medis itu tidak baik untuk hewan, tapi ya tidak ada salahnya kita mencoba. Saya juga pernah mencoba herbal. Untuk herbal yang paling ampuh menurut saya itu bawang putih. Jadi bawang putih, kemudian kunyit, jahe, kemudian sama bawang merah itu nanti di blender, terus dicampurkan ke
minumannya. Begitu, itu juga bisa. Cuma kalau herbal reaksinya itu agak lamban, 3 hari bahkan sampai seminggu. Tapi kalau obat medis itu sekali pakai langsung sembuh gitu. Ya namanya kesembuhan kan semuanya ya terserah Gusti Allah kan Mas ya. Kita cuma ikhtiar, cuma usaha. Cuma ya ada kelemahan kalau pakai obat medis, pakai obat dari apa namanya pil-pil itu, kelemahannya itu ayam jadi ringkih. Ayam jadi ringkih. Ini saya belak-belakan saja ya, bukan merendahkan obat-obat. Ya apa adanya saja dari pengalaman saya gitu. Karena saya pernah pakai herbal, juga pernah pakai obat dari medis gitu. Ini saya cuma tak kasih bawang putih kalau yang ini. Yang ini tak kasih bawang putih. Kalau sudah apa biasanya ngorok gitu kan, ada air liurnya, berarti ayam sakit itu. Kemudian kasih bawang putih, untalin saja gitu. Ini bedanya sama yang jenis yang tadi apa Mas? Lebih besar atau gimana postur tubuhnya? Untuk bedanya sama jenis tadi, kalau tadi itu kakinya pendek Mas. Pendek. Kakinya pendek, badannya kecil. Nah itu saja dewasa ukurannya segini kok. Ini kalau dewasa lebih besar lagi nanti. Lebih besar lagi. Ada juga peternak Black Sumatera itu yang disilang. Mungkin disilang dengan ayam samo supaya lebih tinggi juga ada. Harganya ya lumayan juga kalau sudah sama-sama. Ada juga yang disilang dengan KT supaya nyari pendeknya. Ada juga yang disilang dengan cemani supaya mukanya hitam. Nah ini ya saya kira ya kalau mau beli mau jual ya yang jujur saja gitu ya gitu. Kalau misal sudah silangan ya bilang silangan saja ya. Ayam saya adanya seperti ini. Belum saya silang dan tidak ada keinginan untuk menyilang karena nyarinya lagi susah. Kalau Black Sumatera itu kita kan punya apa Mas, punya komunitas gitu ya. Walaupun saya belum masuk di komunitas, tapi tahu Mas. Jadi kalau misal saya ternak Black Sumatera, ditanya ngambilnya dari mana gitu loh. Oh ngambil dari sini, oh rekomen gitu. Kayak saya ngambil di sini, kemudian dari teman-teman yang lain juga pastinya tahu. Artinya untuk membedakan yang silangan atau yang tidak, saya kira perlu ngikutin grup di KBSI, Komunitas Black Sumatera Indonesia. Gitu. Kemudian untuk mengantisipasi pakan, biasanya kendala ayam hias itu penjualan gitu ya. Penjualan susah, kemudian untuk pakan kita nggak ada uang. Bisa ngambil solusi, di samping kita ternak ayam hias, kita juga harus ternak jenis-jenis lokalan, ayam kampung ataupun entok meri yang penjualannya itu gampang. Nanti di suatu saat tidak ada pemasukan dari ayam hias, bisa kita jual ayam-ayam seperti ini. Ini saya ambil pelung yang murahan saja Mas, yang murahan karena kita ngambil nilai jualnya gitu, cepat keluarnya. Kalau mahal itu kan ya untuk daerah sendiri pasti susah. Mungkin kalau keluar kota bisa. Mungkin solusinya harus ternak lokalan juga, baik ayam ataupun endok begitu. Untuk ayam Black Sumatera sendiri kalau masalah pakan ini tergantung peternak masing-masing ya. Ada juga yang sangat intens dalam mengatur gizi, kemudian kandungan yang ada di dalam pakan. Kalau saya sendiri itu memakai pur Mas. Jadi memakai pur nanti dicampur dengan jagung giling. Kemudian kalau untuk untuk remis-remis ditambahin nanti ada beras merah juga bisa. Kalau sudah terbiasa makan katul ataupun dedak ya bisa juga. Cuma kalau tadinya belum biasa, ini biasanya nanti akan timbul penyakit dalam pencernaan. Nanti akan menimbulkan senot dan lain sebagainya. Karena tidak terbiasa makan, kayak orang Indonesia biasanya makan nasi kan. Kemudian di luar negeri makannya roti, mencret. Ya sama, ayam pun sama. Untuk perawatan juga ya tergantung yang rawatnya bagaimana. Ayam itu kan sama-sama makhluk Tuhan gitu Mas. Kalau kita semakin memperhatikan ayam juga akan memperhatikan kepada kita. Kayak semisal ayam itu sakit, sama kita dibiarkan saja, besoknya ya mati. Tapi setidaknya kan kita mau mengobati. Kalau tidak tahu obatnya ya kita tanya sama yang tahu. Jadi jangan gengsi. Kalau moto dalam usaha yang pertama diterapkan adalah gengsi, kemudian
sudah menghitung hasil, saya kira tidak akan berhasil. Wah, saya mau usaha ini, mau buka ini, nanti saya modalnya sekian, hasilnya sekian, ruginya sekian, itu tidak akan hasil. Siapapun pasti begitu. Ikhtiar saja, rezeki semua sudah diatur. Kita cuma ikhtiar saja, apalagi untuk pemula. Kalau untuk pemula jangan sampai kita mikir nanti untungnya berapa. Yang penting ayam kita keluar, jangan sampai kita rugi. Udah, motonya itu saja. Ayam kita keluar, jangan sampai kita rugi. Nah, nanti kalau orang dapat ayam dari kita itu harganya murah, pastinya besok akan beli lagi. Ini pengalaman dari saya gitu, Mas. Saya sudah kirim-kirim ke Jakarta, ke Jember, bahkan ini besok mau ke luar Jawa gitu kan. Itu berawal dari saya jual harga murah. Besoknya lagi ketika saya punya, orang yang tadinya beli sama saya itu tidak kapok mau beli lagi. Tapi kalau di awal kita sudah kasih harga wah yang mahal, oh ini ayam bagus ini, pasti besoknya sudah kapok nggak mau beli lagi. Itu moto pertama adalah kita jangan melihat keuntungan, yang penting kita cari pelanggan terlebih dahulu. Itu saya ambil dari ilmu Cina ya, Mas. Saya ambil dari ilmu Cina karena memang keluarga saya ada yang dari Tionghoa gitu. Kemudian yang kedua itu tekun. Artinya kita berternak ataupun melakukan sebuah pekerjaan apapun itu harus tekun. Apapun yang dihadapi, kita harus semakin giat dalam belajar. Saya pernah mengalami kebingungan ketika saya sudah ada barang, buangnya ini bagaimana. Lah kan kita banyak teman-teman peternak, ya kita tanya. Semakin kita banyak teman, semakin kita banyak komunitas, maka semakin banyak ilmu pula yang kita ambil. Makanya kebanyakan dari para peternak, khususnya saya, itu lebih suka kalau ada orang beli itu main ke kandang. Karena yang namanya beli ayam ataupun beli apapun, kalau ngambil barangnya itu mudah dimanapun bisa. Yang paling susah itu dapat ilmunya. Saya pernah ngalamin kesulitan mau ngirim ke sini lewat apa ya, mau ngirim ke sini lewat apa ya. Lah yang memberitahu seperti itu ya para senior kita pastinya. Jadi jangan malu-malu untuk memulai dan bertanya. Mungkin seperti itu, Mas. Mungkin demikian saja dari saya. Cuma berbagi pengalaman. Saya bukan menggurui karena saya bukan peternak ya, tapi karena memang saya ya suka ayam gitu. Ya silahkan kalau mau silaturahim ke kandang, alamat saya nanti ada di deskripsi, kemudian nomor WA saya 0877 5420 7633. Insya Allah selagi saya diminta bantuan, selagi saya mampu, ya saya bantu semaksimal mungkin. Kalau tidak ya mungkin karena memang saya tidak mampu ya. Berarti untuk silaturahim ke orang yang lain, bukan ke saya gitu. Silahkan main ke kandang. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu. Jangan pesimis dalam hal apapun, tetap optimis walaupun di depan kita tidak ada yang cerah, tapi insya Allah dalam kegelapan pasti akan menemukan sebuah kecerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.